Kita berkorban. Iya. Kantor di atas kita bawa jadi outdoor. Kang masak. Ngapain diikut gitu ya? Kita nggak peduli lo mau champion, lo mau apa, lo tetap harus ikutin SOP kita. Ya harus syukurin aja gitu loh. Oke. Kalau kita nggak berlandasan ini, ya mungkin udah bubar kali. Klasik memang denger, tapi itu yang kita jalani. Hai temen gue, ketemu lagi di podcast gue. Dan kali ini gue kedatangan orang-orang besar yang luar biasa ya. Dan emang di bidangnya. Dan kalau bisa tanya lagi langsung aja dengan Bang Aco. Kenapa tadi Bang Aco? Yes, Om. Apa kabar Om? Sehat? Sehat, alhamdulillah Om. Sama juga ada Master Chef ya, Master Chef Lucky. Iya, luar biasa nih. Kita kedatangan dua tamu ini yang memang sengaja kami undang untuk bahas sebenarnya sih udah di plan sebelumnya ya. Cuma memang beliau ini orang-orang sibuk yang kayaknya nggak bisa. So sibuk mas. Hai Bang Aco, langsung aja nih aku mau nanya nih Bang Aco nih. Kan Bang Aco kan sekarang ada di industri kuliner minuman ya. Kuliner itu kan minuman dan makanan ya. Ini lebih ke minuman. Bang Aco ini adalah owner dari Kopi Ulik. Nah, sekarang aku ingin tanya Bang Aco, ini kaitan sama Kopi Ulik nih. Oke. Ini bikin Kopi Ulik di awal itu gimana Bang Aco sampai bikin kopi? Karena kan aku tahu Bang Aco itu basicnya sebenarnya udah ini adalah fisip ya. Fisip. Politik Bang. Yes. Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau kopi sendiri awalnya bukan dari gue yang perintisnya, ada salah satu owner yang perintis namanya Ricky. Dia awalnya adalah buat kopi biasa dari rumahan, terus tertarik dia ngeliat marketnya kopi itu besar, akhirnya ngajak rame-rame. Pertama kali kita buka itu adalah di gedung Vinda daerah Kebonjeruk. Oh yang sekarang ini belum yang pertama berarti? Bukan. Ya? Okay. Terus pindah ke Bintaro Sektor 9. Nah disitulah kita berkembang sampai bikin komunitas kopi di sana. Kopi untuk daerah Bintaro dan Tangerang Selatan. Dilalanya kita dapat izin dari Allah nih. Ada salah satu owner yang punya tempat di sini. Kosong nih rukonya, pindah yuk ke sini yuk. Wah, jadi kalau dibilang visi misinya beda-beda. Karena pasti pertama itu di gedung ya kan. Ngalir gitu aja. Iya, di gedung pasti punya strategi yang berbeda. Habis itu pindah nih ke Bintaro, otomatis beda lagi nih strateginya. Konsepnya beda lagi. Iya. Pindah lagi ke Celduk, ke Petukangan. Iya pasti beda lagi habitnya, beda lagi gitu loh. Tapi seru sih. Seru ya? Seru banget gitu. Kalau dari awal emang namanya Kopi Ulik atau Ulik, apa? udah ulik. Kenapa Bang namanya Kopi Ulik? Kok nggak kopi unik gitu? Nah enggak, jadi sebenarnya filosofinya sebenarnya background kenapa namanya ulik. Kita teman-teman nih suka ngumpul di tempat kopi dari background berbeda. Ada yang fotografer, ada yang arsitek, ada yang apa gitu. Tapi dalam satu pembahasan pasti ada yang namanya ngulik sesuatu. Oh kayak ngobrol kayak iya, ngulik-ngulik. Akhirnya tempat yang teman yang ngulik sesuatu apa sih? Ya kopi. Ya sudahlah kita bilang ngulik. Apapun lo mau dimanapun pasti ngulik sesuatu. Lagi bosan nih pasti ngulik sesuatu, ya kan? Nah kita punya tagline lagi, teman ngulik cerita. Jadi diulik sendiri, kita berharap atau misalnya customer kita bisa ngulik cerita di situ. Jadi pas ke ulik kita hospitality-nya adalah sebagai owner nggak boleh memperlakukan sifatnya owner. Jadi benar-benar kayak karyawan. Apa kabar mas? Gimana mas? Bla bla bla. Ya namanya juga teman ngulik cerita. Ya lu datang ke ulik bisa dapat teman untuk ngulik. Gitu. Barista kita juga harus baik. Gitu loh mas. Nah kalau dari si ininya kafenya sendiri emang konsepnya sebenarnya apa sih yang mau sama Bang Aco nih? Kafenya sebenarnya coffee shop kita dibilang boleh ralat ya. Jadi kita maunya coffee shop. Coffee shop sesungguhnya.
gitu. Banyak sih saat ini coffee shop, cuman tapi nggak standar. Nggak standar. Kita menghadir, kita mau ngasih contoh bahwa kita standar, tapi tidak perfect, tapi menuju ke sana lah. Kenapa? Sekarang kan coffee shop tuh banyak banget, ya kan? Kita memang concern hal itu, dari interior, dari tempat, kita pikirin banget tuh. Plus saat ini kan orang juga agak takut nih kalau di indoor, karena ngelihat keadaan seperti ini. Iya betul. Kita berkorban. Iya. Kantor di atas kita bobo jadi outdoor. Iya. Oh, sekarang di atas itu udah outdoor. Kena pernah mampir ke Kopi Ulik Iya ya di sini di Ciledug itu. Itu emang dulunya nggak, itu kantor, kafenya di bawah ya, kopi ini ya. Tapi sekarang udah dibongkar. Bongkar. Wih. Jadi salah satu coffee shop yang kantor ownernya di mana-mana itu Kantor ownernya dibongkar. demi cuan. Terus yang disebut standar itu gimana Bang maksudnya? Standar itu baik dari flow dari coffee shopnya sendiri, terus juga menu-menunya yang memang kebanyakan orang jadi kayak dijualnya coffee shop, tapi kebanyakan 70% makanan yang jual. Oh. Itu bukan coffee shop. Oke. Gitu loh. Itu menurut pribadi gue ya. Itu bukan coffee shop kalau emang kalau 70%. Jelas kan coffee. Nah, ya. kita coffee shop itu benar-benar dari hilir ke hulur kita ada. Kita juga ada roastery. Jadi kita ngerosting sendiri. Punya mesin sendiri di dalam. Jadi kalau teman ngulik cerita yang mau datang ke Ulik, itu bisa ngelihat produksi roasting kopinya ya. Yes. Langsung di belakang bisa lihat. Kita pakai bin sendiri, ya kan. Terus kita bisa juga bilang kopi kita kopi sehat. Dari mana tuh Bang? Nah, satu kita bahan bakunya nggak pakai creamer, kita pakai gula aren, dan kita coffee shop yang salah satu coffee shop lah ya di daerah Petukangan yang beansnya cuma satu, kita pakainya Arabica. Dan jangan lupa juga tagline kita sebenarnya adalah visi misi dari Ulik ya, mesejahterakan petani Indonesia. Jadi kita ngambil beans untuk di Ulik sendiri ya, Ulik ya, di Ulik Coffee-nya adalah beans Indonesia. Oh, dari berbagai macam petani itu langsung ya dari itunya. Nah, tapi kalau namanya kopi itu kan ada Arabica itu kan kalau ditanam itu kan dari setiap daerah beda-beda. Beda-beda istilahnya rasanya, rasa dan warnanya gitu. Betul. Nah, itu gimana cara biar jadi satu rasa itu? Kan kalau minum kopi di Ulik kalau rasanya beda-beda kan juga. Nah, itu dia. Karena si kopi ini ngundang kita untuk menjadi satu cerita, teman ngulik cerita. Dari kopi itulah kita berharap bisa jadi cerita, jadi teman. Ini satu contoh misalnya Binsek Toraja Pulu-Pulu, rasanya begini. Nanti kayak Lucky misalnya sukanya aroma manis Sunda ya kan? Sunda aroma manis. Sukanya kayak gitu, jadi cerita. Gitu. Jadi kopi itu sebenarnya banyak banget. Runutannya banyak banget. Oh iya, gitu. Nih dari tadi belum ngobrol sama Bang Lucky nih. Ini hubungannya ke ini kan yang saya tahu saya ini. Kan gitu Kang kopi ya. Ini kan Kang kopi. Ini Kang masak. Ngapain diikut gitu ya? Ngapain? Adanya yang kan namanya kopi itu barista. Iya. Apa udah berubah wujud jadi? Belajar. Sharing itu lagi belajar. Ilmu. Gimana hubungannya apa nih? Kok ada Bang Lucky nih, Bang? Ya. Bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi gini, gue harus cerita dulu story-nya. Lucky ini adalah sahabat gue dari 2011. Dari zaman gue masih di MNC. Daripada event gue butuh dia. Nah, saat di coffee shop Ulik Ciledug, kita pertama kali keluarin yang namanya food, kayak cemilan. Di Bintaro, di Vinda sebelumnya kita nggak, pure coffee. Nah, berjalannya itu Lucky gue ajak, main dong ke Ulik, bla 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 bla. Akhirnya Lucky bilang, oh ini cakep nih, rasa lo bla bla. Ya seorang master chef, kalau dia nggak suka, dia pasti ngomong to the point. Gue nggak suka, gitu loh. Gue nggak suka kopi lo, gue nggak suka apa lo, gitu loh. Ya dia koreksi, tapi alhamdulillah dia suka. Dan bertahan sampai sekarang jadi pelanggan utama kita. Oh gitu. Oh awalnya pelanggan, tapi jadi dari teman menjadi pelanggan, partner gitu. Akhirnya sekarang dia jadi konsultan kita. Oh jadi konsultannya di Ulik. Wih, itu konsultannya langsung master chef ya. Iya. Kedepannya juga kita ada satu program nih, Mas. Jadi program sama master chef. Pingin tahu apanya programnya ya silakan ke Ulik lah. Oke. Gitu. Jadi ada menu-menu yang akan dipublish sama Chef Lucky dan enaknya ke Ulik lu secara gratis bisa konsul sama Lucky saat Lucky ada. Oh, kalau itu ada. Itu gua yang ngomong ya. Gua dia kasih charge gua enggak tahu.
Gimana Bang lu kayak untuk yang kerjasamanya sama Bang Iya, Acot, sebenarnya ya? sih memang seperti itu yang diceritakan sama Acot tadi ya. Pada awalnya itu memang dari 2011 saya kenal sama Acot tuh dari acara waktu MNC waktu dulu. Terus habis itu kita sering tukeran share job dan sebagainya. Intinya pertama awalnya seperti itu. Terus habis gitu waktu dia udah buka kafe itu dia undang aku ke sana juga. Terus habis itu aku bilang, "Wah, tempatnya lumayan juga, enak juga dan sebagainya." Terus habis itu akhirnya gue ngisi YouTube gue juga, gue akhirnya syuting di sono gitu loh. Syuting di sono, basically setiap hari Sabtu atau Minggu tuh gue pasti di sono dan syuting gitu basically. Nah terus habis gitu akhirnya mereka pada kumpul-kumpul juga, terus kita ngobrol-ngobrol, terus habis itu dia bilang mau nggak jadi kita ada program nih buat bikin menu baru, bilang gitu. Nah buat konsultan itu lu, bilang gitu, bikin makanan dari lu semua gitu. Nah jadi akhirnya sekarang ini tugas gue adalah sebagai konsultan di Ulik gitu loh, untuk di segi masakannya seperti itu. Jadi tapi yang ini tetap tim Bang Acot yang barista sekarang kan yang lain Bang Acot ya, berarti semuanya ya. Terus kalian kalau barista sendiri apa dilatihnya gimana Bang Acot? Apa dari udah jadi atau pastinya sih kita nyari yang udah pengalaman, ya kan? Head bar kita ini salah satu yang pengikut kita dari awal nih, dari Bintaro. Dia datang ke sini, dia ikut ke Celduk, terus kalau untuk baristanya kita latih, di Ulik berkomitmen bahwa kita nggak pelit ilmu. Bahan, beans, kalau mau latihan silakan latihan. Iya. Kalau dia ada satu program juga dari owner ke karyawan adalah khususnya barista. Kalau dia sudah melewati probation, kita ikutin tanding kompetisi latte, ada dan itu free. Kita biayain semua. Alhamdulillah kita biayain semua. Juaranya piala kita ambil. Secara duit silakan dia ngambil. Gitu loh. Kalau dari ciri khasnya sendiri di Ulik itu kopi yang di Ulik itu selain tadi dari biji bean Arabica ya. Ada nggak maksudnya menu favorit yang ada di Ulik? Banyak banget. Ada. Mau kopinya seperti apa? Kopi susu sekarang lagi common. Kita ada kopi susu, ada kopi biskof. Terus kalau misalnya yang non coffee dong, misalnya kita ada jeruk selasi. Itu cantik banget. Itu untuk ibu-ibu, enak banget. Ada lagi, Mas ada yang lain lagi nggak sih selain kopi? Kita ada cold brew. Apa tuh? Jadi kopi yang kita endapin 24 jam, terus nanti kita campur dengan gula aren. Kemasannya ada yang 1 liter dan sekarang produk terbaru kita ya kita ikutin zaman lah. Ada juga yang untuk kemasannya kaleng. Oh sekarang ada yang kalengan? Ada. Itu apa tuh nama produknya? Ulikan hitam manis. Ulikan hitam manis. Iya. Oh aku pernah lihat. Iya kan? Kalengan gitu ya. Tadi gue kirimin deh, kirimin ke sini ya. Oke, ulikan hitam manis. Ulikan hitam manis. Itu espresso atau ada cold brew. Basicnya cold brew. Cold brew. Oke. Kalau dari kedepannya nih Bang, untuk yang Kopi Ulik mungkin ada planning lain yang lagi program yang lagi mau dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan tuh? Kita sih pinginnya lebih berkembang lagi sih, pinginnya menjadi mencari partner yang bisa berkembang bersama nih, misal franchise gitu loh. Terus pastinya juga kita tetap berkomitmen dengan menjaga cita rasanya si Ulik ya, karena for your info kita masih benar-benar strict banget sama SOP. Jadi di Ulik sendiri kalau mau ngerekrut barista kita nggak peduli lo mau champion, lo mau apa, lo tetap harus ikutin SOP kita. Karena menjaga untuk cita rasa. Kadang iya benar. Banyak yang udah jago merasa udah nggak usah pakai ini bisa kayak gini. Iya betul nggak bisa. Standarnya seperti itu ya. Dari proses tadi awal berdirinya Ulik dari yang gedung sampai sekarang ada nggak yang namanya pengalaman yang pada titik-titik tertentu kayaknya ya ini gimana ya harus capek lanjut apa gitu. Iya gimana lanjut apa enggak atau kayaknya gimana apalagi kemarin kan PPKM segala macam kan tuh off semua itu. Nah ini kan suatu tantangan gitu. Gimana Bang Acot untuk yang mungkin mungkin kalau teman-teman podcast gue yang dengar mungkin klasik banget jawabannya, tapi itu yang kita rasain, pure itu yang kita rasain dari para owner. Saat memang pandemi ya kita cuma mikir gini, kalau kita mau stres di sini ya kita akan stres. Tapi bikin metode dong. Kita bikinlah metode beberapa strategi. Dan lucunya di petukangan dan Celduk sini itu nggak doyan yang namanya free delivery. Kita bikin free delivery 5 kilo nggak ngaruh. Emang pengennya nongkrong. Pengen nongkrong.
bikin lagi strategi. Tapi alhamdulillah dapat segitu. Iya, kita memang para owner ini berkomitmen bahwa ya sudah, rezeki kita saat ini cuma segini. Yuk, jangan dipikir lebih lanjut lagi. Ya udah, Allah cuma ngasih cuma segini doang nih. Ya harus syukurin aja gitu loh. Kalau kita nggak berlandasan ini, ya mungkin udah bubar kali. Ya saat ini. Tapi pada ada titik seperti itu ya, ada di mana kayaknya aduh ini antara lanjut dan tidak lanjut gitu ya. Ada akhirnya kita satu titik kita juga dikasih jangan lah bahasanya mau ngelawan apa. Kalau lu berhenti, nasibnya banyak karyawan yang kita berhentiin gitu loh. Iya. Kan kita mau nyari ibadah, ya kan? Iya. Bisnis nyari ibadah juga. Ya sudah, rezeki itu kan datang dari Allah. Lu udah ikhtiar aja dulu. Gitu. Akhirnya kita ikhtiar. Ya ada aja jalannya. Alhamdulillah ada jalannya. Ada aja. Ada aja. Saat bulan puasa. Sampai dibongkar kan? Iya benar. Iya. Ada aja. Salah satunya ya Allah ngasih jalan juga, salah satunya di bulan puasa kita keluarin hampers itu laku banget. Oh iya hampers. Terus kayak Lucky juga, kita thank you sama Lucky bikin program live untuk cooking tanpa dibayar. Gue bantu lu deh, Cok. Gue live cooking yuk sekalian. Untuk ramein. Ayo jalan. Ulik ya. Ya. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah ada jalannya. Ya saat kita udah pasrah, kita berdoa ya Allah aja nggak ngasih tahu gitu jalannya. Jalan. Klasik memang denger, tapi itu yang kita jalanin. Iya, hampir semua rata-rata mengatur strategi dalam market ya. Iya. Apalagi konsultan marketnya ada kan. Oh iya. Manfaatin bos. Kalau Bang Lucky sendiri emang stay setiap saat di ulik atau saya nggak setiap saat ya, tapi kalau misalnya saya ada free time saya pasti akan sana. Tapi paling nggak setiap hari Sabtu atau Minggu saya pasti akan ada di sana. Ada yang bikin video itu ya. Iya, saya selalu akan syuting di sana. Di atas video. Di bawah. Di bawahnya. Jadi teman-teman podcast gua kalau mau ketemu Lucky di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, iya. Kalau mau konsultan gratis. Iya. Gratis. Tinggal lo bawa bingkisan apa? Oh ya, sama satu lagi. Jadi ya, kita tidak melupakan juga bahwa sering kita ditolong nih sama orang. Kita sudah hampir 2 tahun lebih kita konsisten nih untuk yang namanya sedekah Jumat. Itu iya. Jadi tetap jadi kita tetap umumkan bahwa yuk yang mau ikut sedekah Jumat bareng Ulik hayu gitu. Tapi dari awalnya memang kita pure dari Ulik sendiri yang sedekah. Itu itu sedekah Jumat itu ke kemana Bang Aceh? Di daerah sekitar itu. Di situ aja ya. Jadi kita utamakan saat itu ojol. Kenapa ojol? Ojol ini paling kasihan. Ya kan, dia selalu jalan-jalan semuanya, dia kadang bingung nih mau nyari makanan di mana, ya kan? Ya kita sediakan. Akhirnya lama-lama alhamdulillah ini dari kita dulu nih banyak nih donatur-donatur yang partisipasi gitu. Ada juga yang rutin. Ya akhirnya makin banyak kita ngasih gitu loh. Nah sempat kita juga kerjasama sama satu brand. Kita kerjasama untuk nekes di Rorotan. Kita bantu mereka. Awalnya adalah sebenarnya sedekah ini pure dari Ulik. Kita mengajak. Ya ada syukur, nggak ada nggak apa-apa, kita terjalan. Gitu loh. Iya, tapi itu kayaknya harus seperti itu. Iya. Program jalan itu program dilaksanakan setiap gitu ya, setiap Jumat ya. Setiap Jumat. Sampai sekarang. Berkah berarti. Berkah. Insyaallah. Kopi Ulik berkah. Insyaallah. Terakhir nih Bang, untuk Kopi Ulik sendiri nih, ada nggak yang ke depan rencana mau buka di mana lagi atau prosesnya gimana tuh nanti? Sampai saat ini sih kita mau berkembang pingin banget yang kayak gitu, cuma memang ada beberapa persyaratan dan kriteria yang harus kita lihat dulu gitu. Kita juga tidak mau kan biasanya apalagi sistem franchise mungkin banyak orang yang udah buka aja nih keren kayak gini, kita enggak. Kita benar-benar mikirin hal itu. Jadi kita visi misinya adalah berkembang bersama nih, tidak mau Ulik berkembang ya itu ya karena pasar lo yang kurang, nggak bisa, kita nggak bisa ya. gitu. Jadi kita emang juga di pilihan-pilihan tempatnya harus juga juga di ini nggak sembarang gue punya tempat nih, nggak bisa juga. Iya, karena visi misinya kita berkembang bersama. Gitu. Iya, terakhir nih Bang, untuk pendengar podcast gue, kira-kira nih Bang, apa nih yang bisa Abang sampaikan sebagai motivasi bagi mereka-mereka yang tadi kan Abang jatuh bangun tuh untuk yang kayak gini. Apa yang bisa Abang berikan ke mereka, terutama saran-saran bagi pendengar podcast gue nih Bang? Oke, saran sih sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi dan tim, permasalahan setiap hari ada. Tapi bagaimana mencikapi permasalahan itu? Terkadang dari kita nih, karena ada masalah kita jadi kreatif. Jadi jangan bawa permasalahan ini menjadi satu yang kompleks. Ayo, yuk move gitu loh.
Jadi selalu kayak gitu. Dan untuk para usahawan kalau bisa sih kerja cepat. Jadi kayak di tim ulik khususnya kita meeting nih. Meeting hari ini konsep hari Rabu. Kalau bisa eksekusi cepat hari Minggu. Oh, Yes. seperti itu ya. Great idea without execution, just in idea. Oke. Tapi kalau untuk mencari menu-menu baru juga selalu Harus cepat. dimunculkan, Harus cepat. cepat. Memang seperti itu. Harus cepat. Itu ya. Karena kan udah ini udah pernah yang ini. Iya. Yang lainnya Jadi gitu. harus cepat. Kadang kan banyak wacana ternyata diem, stuck. Jalan aja dulu, nggak usah mikirin yang lain-lainnya dulu. Jalannya dulu. Oke, sip. Ya kan? Iya, oke. Mantap, Siap. Bang, mantap. Bang Luki, ada yang ingin ini kan buat penonton podcast gue? Mungkin saran apa? Kalau misalnya saran ya, podcast gue ini sebenarnya kalau misalnya mau coba dan mencoba kopi yang enak ya, itu bisa datang ke Ulik. Terus habis itu kalau mau konsultasi sama gue juga bisa Sabtu Minggu. Kalau misalnya gue lagi ada di sana, kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol bareng. Oh deh, Gitu. berarti kudu ke sono 1 minggu ya. Iya. Yes. Oke, Siap. Bang Aco, terima kasih loh Thank udah you, Om. Thank mampir you. di podcast gue, Bang Luki juga. Thank you. Kayaknya ilmunya luar biasa banyak. Ini masukan banyak juga. Jadi buat temen gue, kalau mau melakukan sesuatu jangan tunda-tunda lagi. Dan juga nggak usah mikirin nanti gimana, tetap jalanin aja dulu gitu ya. Yeah. Oke, terima kasih Bang Aco, Bang Siap. Luki. Yeah. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Siap. Dadah.